losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Halo guys, jumpa lagi dengan saya dari channel PLC Talk Time. Sebelumnya saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun anda berada. Oke guys, kita kali ini akan memanen di sawit sendiri hanya sehektar. Yang sehektarnya itu 50 pohon dalam keadaan produktif dan 40 pohon dalam perawatan ya. Ini kebetulan kita banyak yang turun buah di pohon yang keadaan produktif ya. Nah ini ya buahnya teman-teman. Buahnya itu besar ya, jumbo ya. Jadi bobotnya pun luar biasa nih teman. Sedangkan besarnya ini bentuknya seperti lop ya, lop bulat, besar, padat ya. Pandannya padahal kecil, tapi buahnya tuh alhamdulillah ya. Kalau untuk pohonnya sih kita bilang ya kurus-kurus seperti ini ya teman-teman ya. Kurus tapi buahnya alhamdulillah.
Untuk melihat nanti hasil panennya, kita akan saksikan sama-sama berapa jumlah bobot keseluruhan dari 1 hektar kita manen per 2 minggu. Jumlah pohon hanya 90 pohon ya untuk hektarnya. Nah, di pohon dalam perawatan itu teman-teman, tadinya daun lamanya itu pada kuning dan kering ya, tapi di daun barunya itu pucuknya itu udah mulai terlihat pada hijau ya. Yang jelas semua membutuhkan proses, dan proses pun membutuhkan semua ya teman-teman. Mau pupuk apapun udah pastinya ya teman-teman, pasti dia membutuhkan proses untuk menuju perbaikannya ya teman-teman ya. Yang jelas yang pohon depan ini sudah mulai berubah di 50 pohonnya, itu pelepahnya mulai terbuka semuanya, udah mulai terbuka lebar pelepahnya, pada terbuka lebar, daunnya udah hijau. Kalau untuk lihat dari pohonnya tuh kurus-kurus, nggak nyangka kalau buahnya itu gede-gede ya teman-teman ya. Yang jelas kita sudah menggunakan POC Tortam ini sudah 8 kali pemupukan di lahan sendiri ya teman-teman. Udah 8 kali kita pengaplikasiannya itu, berhubung pohon sendiri dosisnya itu 150 cc per 1 pohon, artinya 1 botol. Untuk tanaman sendiri saya gunakan itu untuk 10 pohon, dan standarisasi dari 1 botol itu teman-teman mampu menghandle 15 pohon pengaplikasian sebulan 1 kali. Untuk pengaplikasian dosis 1 botol airnya itu sekitar kurang lebih 30 liter, 1 pohon 2 liter dari setelah diaduk, maksudnya dari 1 botol, terus kita campur dengan air 30 liter, udah kita aduk secara merata, lalu kita kocor ke setiap pohon, dari setiap piringan pohon ya, piringan perakaran. Toh langsung kita kena ke perakarannya juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, nanti ini kan tanahnya ini kering nih teman-teman. Ini langsung saja kita cek kelembapan tanahnya ya teman-teman. Kita menggunakan alat pH kita. Kan saya katakan sama teman-teman tuh, bagi pengguna POC Tortam itu biasanya dalam sekali atau 2 kali saja sudah kita menggunakan POC Tortam ya teman-teman, itu pH-nya biasanya itu langsung membaik ya. Nah, kita langsung saja kita cek, kita intro dulu. Oke teman-teman, kita langsung saja kita cek dengan alat ini ya. Sekarang kita tancepin, setelah ini udah kita lubangin ya teman-teman, kita tancepin. Nah, tuh pH-nya jelas kan teman-teman, ternyata pH-nya alhamdulillah ya, pH-nya 7. Oke, padahal tanahnya kering ya teman-teman, tapi kelembabannya, suhunya itu alhamdulillah 7. Artinya tanahnya dalam keadaan sehat, pohonnya pun alhamdulillah sehat ya teman-teman. Oke, tim pelangsir kita masih melangsir buah ya teman-teman. Mari kita cek ke tempat tim, sedang tempat yang orang yang melangsirnya ya teman-teman. Oke, kita intro. Tuh ini dia teman-teman, tim melangsir kita. Kita di TPH nih. Tuh buahnya merah-merah ya teman-teman, real ya. Sebagian buah belakang kayaknya. Itu buah belakang tuh bang. Oh, kemana? Oh alah, nggak dibekalin gancu, suruh gulingin. Berat nih bang.
Udah mulai sehat buah belakang nih. Udah. My love, my life, the price. It's hard to fight goodbye. Huh. Merah. Satu tandan merah semua nih. Itu kan cantik di dusun gitu. Macam berat aja. Ikut-ikutan ya, orang nggak gendong tas, dia gendong tas. Banyak yang dibawa nampaknya. Ini buah pohon tua ya, pupuk organik cair ini nih buahnya nih. Pupuk arganak kos ini. Berapa tandan kira-kira nih? Buahnya nggak besar ya, nggak besar kali ya teman-teman ya. Tapi bobot alhamdulillah. Buahnya kayak gila. Kayaknya ini lumayan besar nih ya. Nah, lihat teman-teman, bijinya tuh tetap dia kecil, dagingnya tetap tebal, tapi bobotnya luar biasa. Beda dengan pupuk kimia ya. Kalau kita menggunakan garam teman-teman, efeknya itu negatifnya ke pohon, ke depannya pohon sawit rekan-rekan tuh bisa patah tengah ya kalau pakai garam ya. Terus daunnya tuh bisa gersang, pelepahnya mau merah, lama-kelamaan daunnya tuh bisa mengering ya, seperti bias pembakaran gitu ya. Jadi efeknya pada tanaman kelapa sawit, efeknya tuh sangat negatif untuk garam. Jadi alangkah bagusnya tidak menggunakan garam. Itu hanya saran saya. Jika rekan-rekan tidak mendengarkan dan tetap menggunakan garam, saya tidak melarang juga, itu hak rekan-rekan ya. Saya hanya mengasih saran sebagai pengguna POC Tortam ya. Kita hanya menggunakan POC Tortam doang, tidak ada menggunakan pupuk lain. Pupuk apapun kita tidak pakai. Oke teman-teman, kita untuk mempersingkat waktu kita intro dulu. Nih buahnya nih teman-teman ya, mantul enggak teman-teman? Buahnya gede. Ini apa ya, pohon yang depan sudah sehat, pohonnya itu udah mulai apa ya, maksudnya udah aktif, sudah membaik dari sejak kita pertama kita pegang
Ini memang awalnya sih kurang baik. Pertama kita pegang itu kita memang di pemberian orang tua ya, masing-masing satu hektar ya. Terus kita panen pertama itu hanya 250 kilo per 2 minggu ya. Hasil panen kita tuh hanya 250 kilo. Setelah kita menggunakan POC Tortam kesekian kali hingga saat ini, terus paling sedikit kita dapatnya itu teman-teman sekitar 500 kilo paling sedikit, alhamdulillah ya. Dan pernah kita mencapai sekitar 980 kilo bersih, sudah dipotong naik kilo 10-10, artinya hampir seton. Padahal jumlah pohonnya tuh hanya 90 pohon ya teman-teman, hanya 90 pohon dalam sektor. Ini jarak tanamnya ini versi lama 89. Terus nanti jika kita sisip itu kita nggak replanting. Metodenya kita tidak replanting, langsung kita sisip 77 sampai pohonnya itu betul-betul tidak memproduksi buah lagi, sampai betul-betul dia tidak produksi, dan sampai si tukang enggrek ini mengatakan bahwasannya, ampun bos, saya tidak sanggup lagi mengenggrek pohon tua. Baru kita matikan ya teman-teman. Nah ini untuk pembibitan yang selanjutnya kita masih seleksi, kita cari dari pohon tua yang komedilnya seperti ini, minimal seperti ini ya teman-teman, yang padat besar ya, yang bonggolnya gede-gede. Terus nanti kita semai, nanti kita seleksi lagi. Metode seleksinya itu teman-teman, kita melihat dari daun pelepah yang di polybed ya. Apabila itu mekar seperti bunga itu kita ambil. Apabila dia subur menjulang tinggi itu biasanya jantan ya, saya tidak ambil. Yang saya ambil hanya yang mekar seperti bunga ya, yang mekar, khususnya mekar saja. Yang pertama yang mekar, yang kedua pelepahnya gede, yang bongkol bawahnya itu gede, supaya ke depan buah itu menjadi maksimal ya teman-teman. Saran ya, bukan, saya di sini tidak ada bermaksud untuk menggurui teman-teman ya. Ini trip pertama ya, kemungkinan 100 kilo lebih. Nah ini trip kedua. Nah ini rekan-rekan lihat sendiri ya buahnya. Tadinya banyak di sini buahnya itu jantan, yang cirinya dari duri ya, yang banyak duri itu tadinya jantan tuh. Setelah sekian kali kita pupuk dengan rutin ya teman-teman, tuh buahnya itu berubah total, alhamdulillah. Yang jelas semua membutuhkan proses, dan proses pun untuk semua ya teman-teman. Oh sedap buahnya. Kan sedap dia. Hah? Banyak? Oh iya. Iya, itulah makanya kau ngutip punya panenan pupuk kimia, punya Badrun, nanti kau egrek, baru aku ngutip brondolannya. Kita mau, wow ini yang jumbo ya teman-teman. Wow ini sedap nih. Senyum dia kan, kalau tengok buahnya jumbo-jumbo senyum dia. Tapi pupuk harga anak kos. Bapaknya senyum aja. Kualitas bos. Ada apa ya? Ada apa ini bilang?
Ada apa ya? Wah, sedap-sedap ya teman-teman ya. Kan kok kita lihat dari kondisi pohonnya tuh nggak nyangka kita kalau buahnya itu seperti ini ya, tegap-tegapnya ya teman-teman ya. Pupuk harga anak kos, kualitas bos. Oke, ini mau lanjut langsir lagi Bang Man Gendut. Kita intro. Ini kemarin merah nih teman-teman, jadi kita hanya jadi pupuknya kita langsung kena ke akarnya nih. Nah, ini nih, ini akar-akar barunya pada tumbuh ya teman-teman, real ya. Ini akar-akar baru setelah kita pupuknya langsung dekat perakaran, terus tuh akarnya pada keluar ya teman-teman, tanpa rekayasa asli. Jadi kita berhubung pH-nya kan sudah 6 ke atas ya, artinya udah aman. Pupuk kimia kan kita nggak bisa terlalu dekat, itu membahayakan tanah dan tanaman. Artinya kalau pupuk kimia kita harus jaraknya itu minimal 2 meter jarak pupuknya. Kalau terlalu dekat membahayakan tanah dan tanaman. Oke, berhubung kita organik, kita POC Tortam ini kita dekat langsung ke antara pohon sama akar sama tanah ini. Hanya sejari ya, itu aman ya, bahkan kena ke pohonnya juga nggak apa-apa. Ini nampak ya teman-teman ya, real ya. Ini akar pada keluar. Nyata ya, ini bukan akar rumput ya, karena gulma-gulma di sini seputarannya kita cabutin. Emang dia nyata keluar ya teman-teman. Perangsang akar, perangsang buah, dan perangsang calon bunga betina. Nanti buahnya setelah kita tabur per sebulan sekali rutin, itu buahnya nanti insya Allah keliling dan bobotnya pun bertambah ya teman-teman. Oke, kita intro dulu.